Shalom buat kita semua, kami dari kelompok 5 yaitu Gita Situmorang, Vera Winda Pardede, Femberika Sianipar, Joshua Sipautar akan memaparkan sedikit hasil diskusi kami yaitu mengenai strategi memulai sebuah bisnis di bidang umum dan bisnis di bidang pendidikan. Pertama, ide bisnis di bidang umum. Nama usaha yang kami gunakan adalah Toko Mainan Anak-anak. Usaha menjual mainan anak-anak merupakan bisnis musiman. Bisnis ini akan sepi di masa-masa tertentu seperti kenaikan kelas dan akan melonjak permintaan konsumen ketika momen lebaran, liburan maupun Natal. Oleh karena itu, usaha ini merupakan peluang yang tidak dapat terlewatkan. Dalam usaha ini, kami menyediakan 3 jenis mainan anak-anak saja, yaitu mainan edukasi, mainan mobil-mobilan, dan mainan boneka. Tetapi, setiap jenis mainan memiliki berbagai variasi. Misalnya, mainan edukasi ini ada bermacam-macam. Contohnya adalah blok kayu, Closer Albert Care, Lego, Tretis balok, Windows Box, flashcard, dan sebagainya. Bisnis menjual mainan anak-anak. Strategi pertama adalah strategi operasional. Sebagai penjual mainan anak-anak, tentu kami harus selalu update mengenai mainan yang sedang menjadi tren saat ini. Yang kedua, mengetahui manfaat dari mainan anak-anak yang kita jual. Selalu menjamin kualitas bahwa mainan yang kita jual tak hanya bagus namun juga aman untuk digunakan oleh anak-anak. Mengklasifikasikan mainan sesuai dengan usia anak sehingga konsumen mendapatkan mainan yang sesuai. Contoh, tidak menjual Hot Wheels untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun karena kebanyakan mobil-mobilan Hot Wheels terbuat dari besi. Sangat berbahaya, bisa ditelan atau dilempar. Waktu operasional toko kami adalah hari Senin sampai hari Minggu. Dibuka pada pukul 8 sampai pukul 17. Masa manfaat aset peralatan adalah 3 tahun atau 36 bulan. Beban penyusutan per bulan sebesar Rp100.000 per bulan. Bisnis menjual mainan anak-anak. Strategi pemasaran. Yang pertama, memilih lokasi usaha yang kondusif dan strategis. Lokasi sangat menentukan apakah mainan yang kita jual akan laku atau tidak. Oleh karena itu, kami mencari lokasi yang dekat dengan sekolah, playgroup, ataupun tempat yang sering dikunjungi oleh target pasar. Namun, bila membuat toko offline, kami rasa memberatkan sehingga kami memanfaatkan internet untuk berjualan atau menggunakan aplikasi WA, Instagram, Facebook, dan lainnya. Yang kedua, memberikan promo diskon. Cara ini dilakukan untuk menarik konsumen, misalnya bonus untuk konsumen yang membeli mainan banyak atau membuat gratis parkir untuk pengiriman yang menentukan target pasar. Misalnya, target kita adalah anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Tentu saja mainan yang kami jual bukanlah mainan yang mudah tertelan oleh mulut anak-anak. Dengan jenis mainan yang dijual, kami dapat memudahkan konsumen saat memilih jenis mainan yang cocok dengan usia anaknya. Selanjutnya yaitu modal awal. Kami mengeluarkan modal sekitar Rp7.000 yang kami pergunakan untuk membeli etalase, kursi, meja, rak, mesin kasir. Kemudian kami pergunakan untuk stok awal yaitu Rp2.000 untuk membeli barang. Peralatan etalase, meja dan kursi mengalami penyusutan setelah pemakaian selama 5 tahun dengan rincian
1 kali 2 juta per 60 sama dengan 34.000 per bulan. Biaya operasional per bulan yaitu perlengkapan toko termasuk kantong plastik, nota dan lain-lain, belanja stok barang, biaya listrik dan air per bulan, biaya transportasi dan lain-lain, biaya sewa tempat, biaya tenaga kerja per bulan 1.500.000, penyusunan alat 34.000 per bulan. Jadi total biaya operasional per bulan Rp2.834.000. Pendapatan per bulan atau perkiraan penjualan rata-rata. Penjualan rata-rata per hari Rp300.000, maka omset per bulan Rp300.000 dikali 30 hari sama dengan mencapai Rp9 juta. Laba bersih per bulan. Total penjualan dikurang biaya operasional. Total penjualan Rp9 juta dikurang biaya operasional yaitu Rp2.834.000, maka sisanya Rp6.166.000. Maka laba yang diperoleh per bulan adalah Rp6.166.000. Jika ditotalkan laba bersih per tahun, maka diperkirakan Rp6.166.000 dikali 12 sama dengan Rp73.992.000. Total modal yang dikeluarkan dari awal hingga biaya operasional berjalan yaitu sekitar Rp9.834.000. Maka laba bersih yang bisa didapatkan per tahun senilai Rp73.992.000. Keuntungan sebesar ini otomatis sudah bisa menutupi biaya modal awal dan tidak mengalami kerugian dalam menjalani sebuah bisnis. Bagian kedua yaitu ide bisnis dalam bidang pendidikan. Nama usaha yang kami buat yaitu toko seragam sekolah. Bisnis seragam sekolah ini kita menjadikan dalam karena selama menjalani pendidikan para siswa pada setiap pergantian tahun ajaran atau minimal 1 tahun sekali mereka kami menyediakan seragam bagi bagi olahraga baik untuk wanita maupun pria, baik dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang atas yaitu SMK atau SMA. Kemudian kami memberikan konsumen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan bahan kain apa yang akan diinginkan, model seperti apa hingga merek seperti yang diinginkan. Dalam menjalankan sebuah bisnis toko seragam sekolah, kami membeli barang secara grosiran, kemudian dijual kembali secara eceran dan menyediakan produk-produk yang berkualitas. Kemudian kami memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan terhadap pelanggan. Lalu kami juga mengelola jasa dengan instansi tersebut bisa menentukan keberhasilan dalam berjualan. Kami juga memanfaatkan teknologi untuk memajukan keberhasilan dalam bisnis kami seperti Instagram maupun Instagram. Kami juga membuat perencanaan sumber daya manusia. Kami juga membuat persiapan kapasitas produksi optimal di mana jumlah kapasitas yang diproduksi harus bisa menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan di awal usaha. Yang terakhir, kami juga membuat perencanaan barang jual yang bersaing baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, perencanaan manajemen persediaan. Baiklah, saya akan melanjutkan strategi pemasaran. 1. Memilih lokasi yang strategis untuk melangsungkan bisnis, misalnya memilih tempat usaha, lokasi persekolahan, lingkungan masyarakat yang ramai, dan lingkungan sekitar pasar. 2. Menyediakan produk yang berkualitas dan kuantitas. 3. Membuat harga sesuai pasaran atau harga eceran. 4. Membuat promosi pada saat tertentu untuk menarik minat para pelanggan dan memberi hadiah atau bonus pada konsumen yang membeli barang yang banyak. Misalnya memberi buku tulis 1 lusin sebagai hadiah atau potongan harga sesuai dengan ketentuan.
tetapi jangan sampai mengalami kerugian. 5. Melakukan survei dan mengevaluasi produk apa yang paling diminati konsumen. Hal ini kami lakukan hanya untuk produk baju batik saja. 6. Menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan konsumen dan pelayan yang baik. Karena kunci utama keberhasilan bisnis yaitu pelayanan terbaik dan lokasi strategis usaha. 7. Mengevaluasi hasil produksi dan hasil penjualan agar mengetahui pokok-pokok permasalahan yang melangsungkan bisnis. 8. Mengetahui perkembangan yang terjadi dalam bisnis. Jika sudah ada keuntungan maka akan semakin diperbaiki, dan sebaliknya. Jika ada kegagalan dalam menjalankan bisnis, maka akan melakukan evaluasi dan memperbaiki cara kerja untuk meningkatkan bisnis. Selanjutnya yaitu perlengkapan modal dan persentase keuntungan. Modal awal yang kami keluarkan yaitu sekitar 7.500.000 yang kami pergunakan untuk membeli etalase kaca 1 juta rupiah, rak dan meja 1.500.000, stok awal yaitu seragam sekolah dan lain-lain 5 juta rupiah. Biaya awal yang akan dipersiapkan untuk membuka usaha seragam sekolah yaitu 7.500.000 rupiah. Peralatan etalase, rak, meja, dan kursi akan mengalami penyusutan setelah pemakaian selama 5 tahun dengan rincian 1 kali 2 juta per 60, hasilnya 34.000 per bulan. Biaya operasional per bulan. Belanja seragam sekolah 4 juta, listrik dan transportasi 100.000 per bulan, ditambah biaya penyusutan alat 34.000 per bulan. Kantong plastik note pakai internet untuk melakukan promosi di sosial media 250 per bulan. Biaya sewa tempat usaha 250 per bulan. Jadi total biaya operasional per bulan yang kami keluarkan yaitu sekitar 4.834.000 rupiah. Selanjutnya, asumsi pendapatan. Pendapatan diasumsikan dengan omset harian sebesar 200.000 rupiah, maka pendapatan yang akan didapatkan yaitu pendapatan omset per hari yaitu 200.000 dikali 30 hari sama dengan 6 juta. Keuntungan. Pendapatan dikurang biaya operasional, 6 juta dikurang 4.634.000, sisanya 1.366.000 rupiah. Jadi keuntungan yang didapatkan bisa mencapai 1.366.000 rupiah per bulan. Jika dihitung untuk pendapatan per tahun, maka 1.366.000 rupiah dikali 12 sama dengan 16.392.000 rupiah per tahun. Maka modal awal sudah kembali dan biaya operasional dapat tercukupi. Sekian hasil dari pemaparan kami. Jika ada kesalahan, tolong dimaklumi. Terima kasih. Sekian Lore.